Wahyu pasal 11. Halaman diserahkan pada orang kafir. Ayat 1, maka diberikanlah kepada saya sebatang bulu seperti tongkat, dan malaikat yang berdiri itu berkata, Bangkitlah dan ukurlah bait Allah dan mezbah, dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Tetapi biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu, jangan mengukurnya, karena ia sudah diberikan kepada orang kafir, dan kota yang kudus itu akan diinjak-injak mereka 42 bulan lamanya. Dua orang saksi dalam zaman Antikris. Ayat 3, dan aku akan memberi kuasa kepada dua saksiku, dan mereka akan bernubuat 1260 hari, dengan berpakaian kain goni. Inilah kedua pohon zaitun itu, dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Allah seluruh bumi itu. Dan jikalau seseorang hendak menyakiti mereka, api keluar dari dalam mulutnya, dan melahap musuh-musuhnya, dan jikalau seseorang hendak menyakiti mereka, maka ia harus dibunuh dengan cara demikian. Maka mereka itu mempunyai kuasa untuk menutup langit, supaya jangan hujan selama mereka bernubuat itu, dan mereka yang mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan memukul bumi dengan segala bala, seberapa kali mereka kehendaki. Dan apabila mereka sudah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang buas yang keluar dari dalam sumur tanpa dasar itu akan memerangi mereka, dan akan mengalahkannya serta membunuhnya. Dan mayat mereka akan tergeletak di jalan kota yang besar itu, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan kita juga sudah disalibkan. Dan mereka yang dari segala umat dan suku dan bahasa dan bangsa akan melihat mayatnya itu 3,5 hari lamanya, dan mereka tidak mengizinkan mayatnya ditaruh di dalam kubur. Maka mereka yang tinggal di bumi akan bersuka cita atas mereka, dan bersukaria serta saling mengirim hadiah, sebab kedua orang nabi itu sudah menyiksakan orang-orang yang tinggal di bumi. Dan sesudah 3,5 hari, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, lalu mereka berdiri di atas kakinya, maka ketakutan yang besar menimpa ke atas orang-orang yang melihat mereka itu. Dan mereka mendengar suatu suara yang keras dari surga berkata kepada mereka, Naiklah kemari. Dan mereka naik ke surga di dalam sebuah awan, dan musuh-musuhnya memandang mereka. Malapetaka yang kedua dan ketiga. Ayat 13, maka pada jam itu juga terjadilah suatu gempa bumi yang besar, dan robohlah 1/10 kota itu, maka terbunuhlah di dalam gempa itu 7.000 orang, dan yang tinggal itu ketakutan dan memuliakan Allah di surga. Malapetaka yang kedua itu sudah berlalu, lihatlah, malapetaka yang ketiga itu akan datang dengan segeranya. Sangkakala ketujuh dan malapetaka ketiga, sorak-sorai di surga. Ayat 15, maka malaikat yang ketujuh itu pun membunyikan sangkakalanya. Lalu ada beberapa suara besar di surga mengatakan, Kerajaan dunia ini sudah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, maka ia akan memerintah selama-lamanya. Lalu ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di tahtanya itu, tersungkur pada mukanya dan menyembah Allah. Katanya, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, karena Engkau telah memakai kuasa-Mu yang besar itu dan memerintah. Maka segala bangsa itu sudah penuh amarah, tetapi murka-Mu sudah tiba, dan tiba waktunya orang mati dihukumkan, dan memberi pahala kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada orang-orang yang takut akan nama-Mu, kecil dan besar, dan untuk membinasakan orang-orang yang membinasakan bumi ini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di dalam surga, lalu terlihatlah tabut perjanjian Allah di dalam bait sucinya itu, maka terjadilah beberapa kilat dan suara dan guruh, dan gempa bumi dan hujan batu yang lebat.